Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamda wa syukra lillah al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah al-qail fi hadithihi syarif. As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Para sahabat kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih kita sekarang berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga kita berdoa agar diberikan kesehatan sehingga kita terhindar dari virus corona yang sudah menyebar sampai ke seluruh dunia ini. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang ke-11 di bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah ini, di edisi yang ke-11 dari Fikih Syam, kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran, menyibukkan diri dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita ketahui bahwasanya Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi kita baca di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bahkan di lain ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kita ketahui adalah di bulan suci Ramadan. Ini di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya lah dan bahkan kita disunnahkan untuk menyibukkan diri kita dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan dalam rangka menyibukkan diri dengan Al-Quran ini, yaitu kita harus membacanya. Al-Quran kita ketahui dari segi bahasa saja diambil dari bahasa Arab, qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a yaqra'u artinya membaca. Qur'anan adalah isim masdar, artinya yang dibaca. Karena Al-Quran dari segi bahasa saja itu yang dibaca, maka kita harus membacanya. Ya, maka kita harus rajin membacanya. Nah, dari segi istilah, secara terminologi Al-Quran itu kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, al-munazzal ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Al-mu'abbad bi tilawatihi, yang apabila kita membacanya akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya Al-Qur'an juga sebagai mukjizat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi karena Al-Qur'an adalah yang dibaca dari segi bahasanya saja, maka memang bagaimana kita mau menyibukkan diri dengan Al-Qur'an, yaitu kita harus membacanya. Walaupun kita bukan orang Arab ya, tapi rata-rata umat Islam di seluruh dunia bisa membaca Al-Qur'an. Subhanallah. Dan Al-Qur'an adalah satu-satunya kitab suci yang masih original bahasanya. Ya, diturunkan mulai dari pertama sekali diturunkan sampai sekarang ya, sudah 15 abad Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih tetap dengan bahasa yang asli, yaitu bahasa Arab. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang janji kepada umatnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Artinya memang Al-Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama sekali kita harus membaca. Nah, membaca dan kalau bisa ya mengkhatamkan Al-Quran itu. Kita membacanya dan mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Nah, ini Rasulullah SAW sendiri yang mencontohkannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Imam Bukhari
Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, anna Jibril kana ya'ridu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran kullu amin marrah fa'aridu alaihi marratain fil 'am alladhi qubida fi. Dahulu malaikat Jibril mendatangi dan mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap tahun sekali, yaitu pada bulan suci Ramadan. Pada tahun wafatnya Rasulullah SAW, Jibril mendatangi dan mengajarkan Al-Quran kepada beliau sebanyak 2 kali, ya, untuk mengokohkan dan memantapkannya. Subhanallah. Para sahabat yang dirahmati Allah, Ibnu Athir rahimahullah menjelaskan tentang hadis ini, aikana yurarisuhu jami'u ma nazala minal Quran, yaitu Rasulullah SAW mempelajari ataupun mudarasah semua ayat Al-Quran yang turun nih dengan Jibril alaihissalam. Subhanallah. Nah, ada tips, ada beberapa trik-trik, ya, yang bisa kita lakukan dalam rangka supaya kita bisa mengkhatamkan Al-Quran selama 30 hari. Kita ketahui Al-Quran 30 juz, ya. 30 juz dalam satu bulan Ramadan bisa 29, bisa 30, ya. Maka kalau 30 hari, maka 1 juz minimal 1 hari. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat bersama. Para ulama memberikan tips-tips kepada kita. Pertama, membaca Al-Quran 5 menit sebelum dan sesudah sholat. 5 menit sebelum sholat, 5 menit sesudah sholat. Nah, kalaulah kita tidak punya banyak waktu, misalnya selain daripada waktu-waktu sholat, maka kita tetapkan waktu 5 menit sebelum masuk waktu sholat kita baca Al-Quran, dan 5 menit setelah sholat kita baca Al-Quran juga. Maka kalau sholat fardu ada 5, berarti 5 menit sebelum sholat dan 5 menit sudah sholat berarti 10 menit. 10 menit kali 5, 50 menit. 50 menit insya Allah bisa khatam Al-Quran. Bisa khatam Al-Quran 1 juz insya Allah. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca Al-Quran tidak hanya di masjid. Nah, ini tips kedua. Membaca Al-Quran bisa dilakukan di berbagai tempat, ya, supaya kita mudah untuk mengkhatamkan Al-Quran. Jangan hanya baca di masjid saja, ya. Kalau kita sholat di masjid, mungkin kita sempat membaca, tetapi ketika kita tidak sempat sholat di masjid, sholat di rumah, ya. Bahkan bukan hanya di waktu sholat tadi, ya, supaya lebih mudah lagi, kita sedang berada di perjalanan, kita bisa membaca Al-Quran, ya. Sedang berada di mobil, di kendaraan, ya, di dalam bus, kita bisa membaca Al-Quran. Nah, subhanallah, insya Allah Al-Quran bisa kita khatamkan. Memang membaca Al-Quran itu ketika kita memegang mushaf Al-Quran, ya, ini memerlukan kesucian diri kita. La yamassuhu illal mutahharun. Artinya tidak boleh disentuh Al-Quran itu kecuali hanya orang-orang yang dalam keadaan bersuci, al-mutahharun. Nah, kalaulah kita tidak bisa memegang Al-Quran, jangan lupa kita ini sudah di zaman yang canggih. Teknologi canggih itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak beribadah kepada Allah. Di antaranya ada aplikasi Al-Quran yang bisa kita download dan kita installkan ke HP kita. Masing-masing kita punya handphone, masing-masing kita punya telepon genggam. Kata orang Malaysia, telepon bimbit. Telepon genggam kita, HP kita, handphone kita, bisa kita installkan aplikasi Al-Quran. Nah, dengan aplikasi Al-Quran yang kita installkan ke dalam HP kita, maka kita para ulama sepakat tidak perlu berwudu, tidak perlu bersuci dulu sebelum membacanya. Jadi Al-Quran itu bisa kita baca tanpa berwudu, ya, kecuali kalau kita mau membacanya dengan mushaf, ini yang kita harus berwudu. Tapi kalau kita membacanya dari HP, maka tidak apa-apa. Maka manfaatkanlah teknologi yang canggih, ya, di zaman sekarang ini untuk kita
memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian bulatkan tekad, niat. Ya, niat penting. Ya, memang dari awal Ramadan kita sudah harus berniat, tanamkan niat. Kalau belum, sekarang kita harus berniat. Tanamkan niat yang benar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk mengkhatamkan Al-Qur'an selama 30 hari ini, 30 juz insyaallah. Jadi dengan cara tadi 5 menit sebelum sholat, 5 menit sesudah sholat kita baca, dan kita baca di berbagai tempat juga. Ya, artinya tidak hanya di musola, tidak hanya di masjid, tidak hanya di surau. Ya. Kemudian kita install aplikasi Al-Quran di dalam HP kita. Jadi kita bisa baca. Karena HP ini, zaman sekarang HP tidak pernah tinggal. Ketika kita ketinggalan HP di rumah, ketika kita keluar, seolah-olah seperti ada sesuatu yang gimana gitu kita ada yang miss, ada yang kehilangan ya. Karena kita ketinggalan HP, hanya ketinggalan HP. Subhanallah. Jadi maka installkan aplikasi yang bermanfaat di HP kita, insyaallah kita bisa memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulatkan niat, tekad kita, kemudian jangan lupa istiqomah, konsisten kita dengan niat kita. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan lihat niat kita dan usaha kita. Allah akan berikan istiqomah kepada kita, insyaallah. Insyaallah kita bisa mengkhatamkan Al-Quran. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian biasanya juga di dalam sholat tarawih ya. Sholat tarawih kita mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Nah, sekarang kita ini kan sholat tarawih di rumah ya. Kita stay at home ya, social distancing, sehingga karena ada virus corona ini kita tinggal di rumah, bahkan kita sholat tarawih di rumah. Nah, bagi para sahabat yang mampu untuk mengkhatamkan Al-Quran ya, di dalam sholat tarawih, subhanallah ya, kalau kita lihat di Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, mereka sholat 20 rakaat tarawih, mereka khatamkan Al-Quran ya. Biasanya kalau 20 rakaat itu satu rakaat bisa satu halaman Al-Quran. InsyaAllah 20 rakaat bisa khatam Al-Quran dengan sholat tarawih. Nah, tapi kalau tidak usah memaksakan diri. Ketika kita tidak bisa, tidak sanggup untuk membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran di sholat tarawih kita ya, apalagi kita bacaannya mungkin masih belum lancar ya, insyaallah. Tapi jangan lupa, orang yang bacaannya tidak lancar pun ya, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran juga ya. Allah akan berikan ganjaran pahala kepada orang-orang yang masih terbata-bata membacanya. Nih, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, nih, hadis diriwayatkan muttafaqun alaih, sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a safratil kiramil birrah. Orang yang membaca Al-Quran dengan mahir, dengan pintar, dengan pandai adalah bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Subhanallah. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan tergagap-gagap, ya ta'ta itu artinya tergagap-gagap, susah membacanya, maka baginya 2 pahala. Subhanallah. Orang yang gagap saja, orang yang susah untuk membaca Al-Quran saja diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tunggu lagi lama-lama, kita khatamkan Al-Quran, kita selesaikan Al-Quran, kita baca Al-Quran setiap hari. Jangan lupa, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada kita di bulan suci yang penuh berkah ini. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Kalau pepaya sudah dibelah pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah, mohonlah saya Marsafwan bin Abdul Wahab untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.